Mus'ab radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang memiliki ciri khas. Ciri khasnya dibandingkan dengan sahabat yang lain adalah orang yang sebelum masuk Islam sangat kaya raya dan terkenal berkumpul badannya, putihnya kulit yang bersih, wajah yang tampan, pakaian yang selalu bersih, serta minyak wangi yang selalu semerbak. Sampai di Mekah dikenal, kalau seandainya Mus'ab sudah melewati sebuah tempat, maka pastilah masyarakat Mekah secara keseluruhan sepakat mengatakan di sini telah lewat Mus'ab ibn Umair, karena wanginya, minyak wangi yang dipakai dan mahalnya minyak wangi tersebut sehingga memiliki bau khas dan tidak semua orang memilikinya. Sampai Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang lain, pada saat di Mekah dia melihat Mus'ab pertama kali, dia mengatakan, saya pada saat melihat Mus'ab seperti melihat salah satu dari laki-laki ahli surga yang seperti digambarkan oleh Nabi SAW, dari pakaian yang rapi, tampan, bersih, dan segala kelebihan ada padanya. Figur Mus'ab radhiyallahu anhu adalah seseorang yang pantas untuk dijadikan sebagai rujukan dan juga suri tauladan, diidolakan, karena banyak sekali pelajaran yang akan kita ambil dari tokoh kita ini. Pada kali ini saya akan coba membalik metode yang saya gunakan. Biasanya metodenya ad-durus wal ibar, pelajaran-pelajaran dulu yang saya ambil dari kisah tokoh kita. Tetapi kali ini saya akan balik, saya akan masuk ke masalah pribadi Mus'ab radhiyallahu anhu, kemudian baru kita ngambil pelajaran dan juga ibrahnya. Mus'ab radhiyallahu anhu bernama Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abdul Manaf bin Abduddar bin Qusay bin Kilab bin Murrah al-Qurashi Abu Abdillah. Beliau tentu ayahnya bernama Umair bin Hashim, salah satu kepala suku yang terkenal di Mekah dan juga orang kaya raya, memiliki wibawa. Dan ibunya bernama Khunas binti Malik. Ada tradisi orang-orang jahiliyah dulu teman-teman sekalian, kalau ada wanita lahir dari jalur nasab yang kuat di pandangan mereka, misal ayah ibunya adalah orang-orang yang terkenal, sama jajaran jalur nasabnya, keadaan ekonominya, kepintaran dan kecerdasannya, kelebihan fisiknya, maka anak yang lahir itu nanti, kalaupun perempuan, dia punya kedudukan khusus. Kapan dia menikah dengan level laki-laki yang di mata mereka pada saat itu lebih di bawah sedikit saja dari keadaan ekonominya, atau fisiknya, atau kecerdasan, atau jalur nasabnya, maka perceraian ada di tangan si wanita. Dia menentukan segala sesuatu di rumahnya, dan ini tentu pemahaman yang salah dalam agama Islam. Tapi ini masa jahiliyah dulu. Ibu Mus'ab radhiyallahu anhu adalah salah satu wanita yang seperti ini. Wanita ini memiliki kedudukan yang sangat luar biasa, sampai dia termasuk wanita yang bisa menceraikan suaminya. Sehingga memang karena kekayaannya, kecantikannya, jalur nasabnya yang luar biasa dan kecerdasannya, maka karena kayahnya dia selalu menghiasi Mus'ab yang kebetulan waktu itu adalah anak pertamanya. Dan Mus'ab punya adik laki-laki lain yang bernama Abdul Aziz. Nanti akan ada kisah yang kita akan sampaikan. Tapi yang jelas dia selalu menghiasi Mus'ab dengan pakaian yang terbaik dan selalu menggunakan baju yang terbuat dari kain kutun dari Yaman, dan ini terkenal sangat mahal. Minyak wangi yang dipakai dari negeri Syam, dan ini juga terkenal pada saat itu minyak wangi yang paling mahal. Ya mungkin kalau kita beberapa negara sekarang yang terkenal dengan minyak wangi yang mahal, mungkin seperti itulah. Tapi yang jelas didatangkan ke Mekah. Kemudian sepatu yang dipakai dan segala macam yang berhubungan dengannya, termasuk rambut yang sangat lurus berwarna hitam dan sangat indah disisir rapi ke belakang, sampai menerpa pundak Mus'ab radhiyallahu anhu dengan ketampanannya. Dan saking tampannya sampai di perang Uhud nanti Ibnu Qami'ah ini yang telah memukul Nabi Muhammad SAW di perang Uhud, sebagaimana akan saya jelaskan kembali review kisahnya, walaupun sudah pernah kita sampaikan. Dialah nanti yang akan membunuh Mus'ab di perang Uhud, dan dia mengira Mus'ab adalah Nabi Muhammad SAW karena miripnya. Dan kita sudah tahu bahwasanya para ulama sepakat mengatakan kalau Yusuf alaihissalam diberikan sepertiga kegagahan dunia, maka Muhammad SAW diberikan seluruh kegagahan dunia. Jadi tidak ada apa-apanya Nabi Yusuf alaihissalam dibandingkan Nabi Muhammad alaihissalam. Tapi beliau selalu bertawadhu. Mus'ab ini orang yang sangat mirip dengan Nabi SAW. Ya, jadi manusia biasa yang bukan Nabi, tetapi memang dia memiliki kelebihan yang luar biasa. Dia lebih muda dari Nabi SAW 14 tahun. Karena Nabi SAW lahir tahun 571 Masehi,
dan Mus'ab lahir tahun 585 Masehi. Tentu istrinya bernama Hammanah binti Jahash yang nanti setelah Mus'ab meninggal dunia dinikahi oleh Talha bin Ubaidillah setelah kasus terbunuhnya di perang Uhud, akan kita jelaskan nanti. Dan Allah karuniai 2 orang anak bernama Muhammad dan Abdullah. Dan Abdullah adalah anak pertama, maka diberikan julukan dengan Abu Abdillah. Abu Abdillah. Mus'ab radhiyallahu anhu punya kisah yang menarik yang perlu kita simak, yaitu pertama awal dia masuk Islam. Awal masuk Islam tokoh kita ini teman-teman sekalian, dia mendengar saja kalau ada seseorang yang mengaku Nabi di Mekah, dan dia termasuk salah satu sahabat yang tidak ada seorang pun mengajaknya untuk Islam, sendirian dia datang. Karena dia mendengar, dia datang ke Darul Arqam lalu dia menemui Nabi SAW. Dan luar biasa, kelebihan yang dimiliki oleh Mus'ab adalah begitu mendengar, dan ini adalah sebuah pelajaran besar yang kita ambil. Pelajaran pertama, dia mendengar, menerima, memahami dan mendalami, kemudian mempraktikkan dan mempertahankan sampai mati. Maka dia mengucapkan syahadat di kali pertama mendengarkan dari Nabi SAW ayat-ayat Al-Quran. Dan semenjak itu Mus'ab tidak pernah meninggalkan majlis Nabi SAW. Sehingga seperti judul kita, Mus'ab adalah da'i pertama Islam. Jadi memang dia karena cerdasnya, karena memahami semua apa yang Nabi SAW ajarkan pada saat itu, setiap wahyu turun dia langsung fahamin, dia amalkan, dia terima semuanya, dan dia yakini di kebenaran, maka akhirnya diutus oleh Nabi SAW menjadi da'i. Waktu dia masuk Islam tentu setelah syahadat, dia menyembunyikan awalnya karena dia takut dengan ibunya yang memiliki kedudukan tadi saya bilang. Tapi akhirnya ketahuan juga oleh ibunya, maka oleh ibunya semua fasilitas Mus'ab ditarik. Apapun itu, dari pakaian, dari makanan, dari uang, segala-galanya. Dan Mus'ab itu belum punya pekerjaan. Kemudian dikurung di dalam rumah dan dijaga oleh beberapa bodyguard kalau kita sekarang, dengan badan-badan yang kekar dan siap memukul Mus'ab setiap saat kalau dia mau lari. Sampai akhirnya tentu setelah dia masuk Islam dan dia dihukum seperti ini, datanglah perintah Nabi SAW membolehkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah, Ethiopia, dan beliau pun ikut hijrah. Dan Mus'ab termasuk salah satu sahabat yang hijrah 3 kali. 2 kali ke Habasyah dan 1 kali ke Madinah. Dan ini tentu nanti akan kita sebutkan juga dalam pelajaran kita, ada fadilah hijrah, walaupun sudah saya sebutkan juga di beberapa sahabat kita yang lalu. Yang jelas Mus'ab radhiyallahu anhu memiliki kelebihan yang luar biasa dari manaqibnya, dari kelebihan-kelebihannya. Yang pertama, beliau adalah as-sabiqun al-awwalun ilal Islam. Beliau orang yang pertama masuk Islam. Dan kita tahu orang-orang yang pertama masuk Islam adalah orang-orang yang akan menjadi contoh gitu kan, dan akan memanen pahala orang yang datang setelahnya. Kemudian yang kedua, kelebihan Mus'ab radhiyallahu anhu adalah beliau sabar dalam Islam. Setelah masuk Islam, beliau sabar dan beliau meninggalkan semua kenikmatan dunia walaupun sudah di depan matanya. Karena ibunya cuma mengatakan, tinggalkan agama Muhammad, kau akan dapatkan semua fasilitas. Apapun yang sudah saya kasih, saya akan berikan kembali. Tapi syaratnya tinggalkan. Tapi dia tidak mau dan dia terima untuk supaya dipukul, dihukum, disiksa, gitu kan. Dan ini teman-teman yang pegang buku bisa melihat dari halaman 70 sampai halaman 74 tentang kisah masuk Islamnya Mus'ab radhiyallahu anhu dan rentetan kisah bagaimana dia dihukum oleh ibunya. Tentu Mus'ab ini, jangankan Al-Bara' tadi radhiyallahu anhu yang berkata tentang kelebihan Mus'ab masalah sebelum Islam ya. Nabi kita Muhammad SAW sampai menjadi sebuah hadis menyebutkan tentang bagaimana Mus'ab pada saat transisi dari sebelum Islam sampai menjadi Islam. Kata Nabi SAW, "Ma ra'aitu bi Makkah ahadan ahsanul lummatan." Saya tidak pernah lihat ada orang yang lumma ini sebenarnya lebih tepat yang paling putih, paling gagah, paling kekar, gitu kan, paling nyaman untuk dilihat, semuanya masuk di situ. Kemudian dikatakan Nabi SAW, wala arakku hullatan, dan juga yang bajunya paling bagus, setiap orang lihat, ya, rapi, neces dan seterusnya, semuanya bajunya bagus, mewah. Wala an'ama nikmatan min Mus'ab bin Umair, dan juga tidak ada nikmat yang mengalahkan nikmat-nikmat yang sedang bertumpuk pada Mus'ab. Teman-teman sekalian, setelah masuk Islam, ada sebuah riwayat menjelaskan di Madinah, pernah satu kali Mus'ab radhiyallahu anhu masuk ke dalam masjid. Kemudian baju yang dipakai oleh Mus'ab
itu punya 2 tambalan. Lalu para sahabat pun sempat pada saat itu teringat bagaimana keadaan Mus'ab sebelum Islam. Gitu. Luar biasa orang ini. Dulunya luar biasa, kemana-mana jalan pokoknya semua bajunya yang paling bagus, paling wangi dan seterusnya. Sekarang berubah total. Ya. Karena memang tidak ada fasilitas yang dia milikin. Sampai setelah masuk Islam pun, radhiyallahu anhu, sebelum ada pembebasan, ada harta ganima yang banyak dari harta perang, di mana para sahabat seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, Umar bin Khattab, Abu Bakar sendiri dan banyak sahabat Nabi yang lain merasakan sampai meninggalnya Nabi SAW, mereka mengikuti peperangan-peperangan dan mendapatkan banyak ganima sehingga mereka menjadi kaya. Tapi Mus'ab tidak sempat mendapatkan itu karena baru tahun 3 Hijriah beliau sudah wafat dan mati syahid di perang Uhud, gitu kan? Jadi pada saat dia masuk di tahun awal hijrah di Madinah dengan baju ditambal, maka para sahabat ada yang menundukkan kepala karena sedih melihat keadaannya. Luar biasa nih orang, setelah masuk Islam ternyata begini keadaannya. Pada saat itu Nabi SAW melihat keadaan mereka dan beliau sempat bertanya. Ya, beliau sempat bertanya, itu teman-teman bisa lihat, saya sempat tandain di buku kita ini, di halaman 76. Ali radhiyallahu berkata, aku datang ke masjid lalu Mus'ab bin Umair datang kepada kami sambil memakai sebuah jubah yang ditambal dengan kulit. Padahal sebelum itu dia termasuk pemuda Mekah yang paling makmur dan hidup dalam kemewahan. Ketika Nabi SAW melihatnya, beliau menangis. Nabi SAW menangis. Karena teringat kenikmatan masa lalu Mus'ab dan beliau melihat keadaannya saat itu sehingga kedua mata beliau meneteskan air mata. Kemudian beliau berkata, dari sini Nabi SAW berkata karena melihat Mus'ab, tapi bertanya kepada semua sahabat. Sebelum saya jelaskan teman-teman sekalian tentang masalah riwayat ini nantinya, perlu antum tahu ya, sangat wajar terjadi kalau seseorang dari masa jahiliyah segala sesuatu tentu foya-foya, gitu kan? Mungkin dari sisi penampilan harus menggunakan baju bermerek misalnya. Kalau kita sekarang begitulah, anak-anak muda harus yang bermerek misalnya, minyak wanginya juga harus yang bermerek. Topinya, dompetnya, sepatunya, kaos kaki pun. Mungkin ada kaos kaki yang sama kualitas harga 15.000 tapi karena tidak bermerek nggak dibeli, yang bermerek yang 700.000 dibeli misalnya. Seperti itulah. Jadi orang subhanallah setelah taubat, pastikan teman-teman sekalian kalau antum hadir di majelis ilmu kemudian masuk iman di dalam hati, jangan heran kalau ada terjadi transisi. Kayak misal kita sudah nganggap remeh nanti, kayaknya nggak perlu deh saya beli baju semahal ini. Kayaknya nggak perlu deh saya pakai sepatu begini. Kayaknya ini sudah cukup lah. Gitu. Oh ini haram nih nggak bisa. Itu akan terjadi tuh masa transisi itu, gitu kan? Itu sesuatu yang sangat wajar. Dan jangan sampai seseorang setelah dia hijrah, dia pindah, kemudian dia menganggap oh dulu saya lebih enak. Itu pemahaman yang salah teman-teman sekalian. Tentu setelah antum hijrah pun jangan kotor, jangan kelihatan kumuh, tidak. Bukan itu yang dimaksud ya. Nanti akan kita jelaskan kenapa Mus'ab mengambil langkah itu. Tapi yang jelas kita tetap rapi, kita tetap bersih. Tetapi iman itu akan membawa kepada kesederhanaan, qana'ah namanya. Ya, bisa menerima keadaan. Ada mobil, naik mobil, nggak ada naik angkot, biasa aja, gitu kan. Saya tahu ada seorang ikhwah yang subhanallah dulu saya tahu betul bagaimana kehidupannya, miliarder yang luar biasa, masih muda, sudah punya banyak usaha. Setelah dia mengikuti pemahaman pengajian dan rutin mengikuti pengajian, mungkin selain saya juga ada, tapi dia rutin mengikuti pengajian saya memang. Saya tahu betul secara pribadi, subhanallah, sampai semua kendaraannya sekarang dijual karena memang dia harus membayar utang-utang riba ada di bank, dan sekarang dia sewa mobil yang sangat tua gitu. Saya baru ketemu aja kemarin, gitu kan, di salah satu kota di Indonesia, tidak usah saya sebutkan. Kemudian saya ketemu lalu saya heran melihat dia dengan perubahan yang luar biasa dari pakaian yang sederhana, tapi tetap bersih dan rapi, gitu kan. Penampilan yang dulunya tidak pernah pelihara jenggot, sekarang sudah berjenggot. Dengan penampilan mobil yang dia sewa, dulunya pakai mobil Alphard, setiap datang kalau temuin saya, tiba-tiba berubah sekarang sewa mobil. Saya tanya, di mana mobilnya? Dia bilang sudah saya jual semua Ustaz. Kenapa? Ya karena saya melihat riba, walaupun saya pakai mobil bagus, tapi itu utang semuanya. Dan akhirnya menjadi masalah buat saya. Bahkan setelah saya jual semua, ada mungkin 4-5 mobil, semua masih belum bisa nutupin. Tapi ucapan lisannya, alhamdulillah Ustaz, ada ketenangan jiwa yang tidak pernah saya rasakan dulu. Dulu cuma selalu bawaannya sombong, bangga-banggaan, selalu yang dibicarakan sama teman-teman tuh materi-materi saja.
mobil ini keluar tahun baru nih, model ini yang baru keluar, terus bersaing, dijual lagi mobil tersebut, ganti lagi dengan mobil yang sama, hanya karena beda tahunnya, pakaian diikutin perkembangannya, segala macam lah hal yang berhubungan dengan duniawi. Ternyata ini teman-teman sekalian bukan terjadi sekarang, waktu kita saja. Di zaman Nabi SAW terjadi. Dan renungi apa yang Nabi SAW katakan kepada para sahabatnya tentang masa transisi ini setelah melihat Mus'ab. Kata beliau, antumul yawma khairun am idza gudhiya ahadikum bijafnatin min khubsin wa lahm. Qulna nahnu yawma idin khairun nukfal mu'na wa natafarragu lil ibadah. Faqal bal antumul yawma khairun minkum yawma idin. Kata Nabi SAW, saya mau tanya kalian, apakah hari ini keadaan kalian sekarang setelah masuk Islam dalam kesederhanaan, semua dirasa cukup aja, nggak usah berlebihan, kemudian tidak terlalu menjadikan dunia sebagai target, apakah itu lebih baik bagi kalian atau di zaman dulu waktu kalian di masa jahiliyah? Kebetulan Mus'ab yang menjadi target pembicaraan karena beliau dulu orang kaya raya. Di zaman dulu di mana dia selalu dihidangkan makanan di depannya di nampan yang terdiri dari roti dan daging. Makna kalimat ini, semua apa yang dia inginkan dilayani, semua kebutuhannya dipenuhi. Di zaman jahiliyah Nabi SAW tahu nih sahabat-sahabat orang yang sangat mampu semua, kepala suku, mereka mustahil duduk satu tempat majlis bersama orang-orang yang dianggap lebih rendah nasabnya, gitu kan? Mustahil Abu Sufyan duduk dengan Bilal, mustahil Khalid bin Walid duduk dengan Khabbab bin Arad dan seterusnya radhiyallahu anhum ajma'in. Tetapi setelah Islam mereka duduk sama-sama, pakaiannya sama, mereka makan satu piring, minumnya segelas bersama. Perubahan total gitu kan. Maka kata sahabat, ya Rasulullah, tentu menurut kami hari yang dulu lebih baik. Hari yang dulu lebih baik. Dari sisi kenikmatan kami lebih baik. Kami mendapatkan kecukupan hidup sehingga kami bisa konsentrasi ibadah. Maksudnya, kalaupun kami dalam keadaan tetap sama dulu, kemudian kami kalau mau ibadah jahiliyah maksudnya ya, kalau kami mau berbuat apapun yang dulu diperintahkan, yang walaupun salah, saya bisa lebih tenang, kami bisa lebih tenang. Jawaban Nabi SAW, dan ini jelas, yang ini kita ambil pelajaran, tidak, justru kalian pada hari ini lebih baik daripada kalian pada hari itu. Kalau kita lihat di footnote-nya, ada footnote nomor 4, hadis ini riwayat Tirmidzi, dan juga disebutkan oleh beliau di nomor hadis 2476 dalam kitab Sifatul Qiyamah. Beliau mengatakan hadis ini hasan gharib dan tercantum dalam Sunan Tirmidzi redaksinya seperti yang di bawah ini. Saya langsung bacakan saja bahasa Indonesianya. Bagaimana dengan kalian jika salah seorang dari kalian pergi di pagi hari dengan satu pakaian dan pergi di sore hari dengan pakaian yang lain, diletakkan nampan makanan di hadapannya, lalu nampan yang lain diangkat dan kalian menutupi rumah kalian dengan kain sebagaimana ditutupi Ka'bah. Maksudnya adalah waktu dulu kalian jahiliyah, kalau setiap keluar pagi pakai baju lain, siang bajunya lain, sore bajunya lain, gonta-ganti baju dan malu kalau pakai baju yang sama misalnya. Zaman dulu. Kemudian kalian selalu diletakkan makanan di hadapan kalian, gonta-ganti nampannya. Kalau yang piring yang dipakai makan pagi lain, makan siang lain, makan malam lain, dibeda-bedain warnanya karena memang ini maksudnya kelebihan materi yang dimiliki. Dan kalian menutupi rumah kalian dengan kain seperti kain Ka'bah. Maksudnya memperindah rumah kalian sampai seperti Ka'bah, orang kagum karena ada kiswahnya. Mereka menjawab, wahai Rasulullah, kami hari itu lebih baik daripada keadaan kami hari ini. Kami bisa konsentrasi ibadah dan mendapat kecukupan hidup. Maka kata Nabi SAW, tidak, kalian hari ini lebih baik daripada keadaan kalian di hari itu. Baik, kenapa secara khusus saya pilih hadis ini teman-teman? Karena saya yakin kalau antum beli bukunya, mungkin tidak faham kalau tidak dibaca ini hadisnya. Karena ini seakan-akan sebuah penyampaian yang butuh penjelasan memang. Yang dimaksud dari sabda Nabi SAW di sini, beliau ingin memotivasi para sahabat dan juga memotivasi kita semua umatnya membaca riwayat ini. Kalau setelah hijrah dan keadaan kita akhirnya menjadi lebih menerima keadaan, lebih merendah, sudah tidak mau lagi jor-joran sama orang, bersaing pada hal-hal yang haram. Semua transisi perubahan itu, ketahuilah itu lebih baik, kata Nabi SAW. Kenapa lebih baik? Karena kita akan mendapatkan, kita tidak akan mengejar dunia, dan kita akan mengejar yang dikenal dengan akhirat. Dan ini bentuk kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Mereka tidak akan berlebihan. Seperti pernah saya jelaskan kasus teman-teman sekalian, kasih sayang Allah ini sangat luas sampai kepada seorang pencuri pun.
Kalau seandainya dia dikeroyokin oleh massa, kedapatan dan dikeroyokin oleh massa, sehingga akhirnya dia berhenti untuk mencuri atau mungkin babak belur, tetap kata ulama ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Karena Allah tahu kalau dibiarkan dia tidak dikeroyokin, Allah tidak bongkar pencuriannya, maka dia akan mencuri lebih banyak dan akhirnya masuk ke neraka, dan neraka dia akan menyesal. Karena Allah sayang diberhentiin tuh, gitu kan? Sama halnya kasus tadi. Kalau Allah biarkan kita dan tidak memberikan kita hidayah dalam keadaan-keadaan foya-foya, hal-hal yang berlebihan tadi, maka akan membuat kita lalai. Dan sampai kapan nih kita lalai? Akhirnya penyesalan yang terjadi. Padahal sebenarnya dengan cobaan atau transisi perubahan ini, maka kita akan jauh lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud. قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد